إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengkaji lagi tentang pelajaran sirah nabawiyah. Semoga dengan kita sering membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kita banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, petunjuk, hikmah, pelajaran, terutama dalam berakidah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bermuamalah. Karena Nabi SAW adalah suri teladan yang baik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian sebagai suri teladan yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau berguru langsung kepada malaikat Jibril, sehingga apa yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Beliau berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, hadirin sekalian, kita membicarakan tentang dakwah Nabi SAW di kota Makkah. Ini masa-masa yang sulit, ya, karena mayoritas penduduk kota Mekah adalah kaum musyrikin. Tidak banyak yang mengikuti Nabi SAW yang masuk Islam di kota Mekah ini. Padahal beliau sudah berdakwah selama 13 tahun. Ya, 3 tahun pertama berdakwah secara sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Beliau lakukan di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian 10 tahun sisanya beliau berdakwah secara terang-terangan. Apalagi setelah turun ayat fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Kerjakan ya Muhammad apa yang kamu diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Walaupun disuruh berdakwah secara terang-terangan, begitu juga berpaling dari orang-orang musyrikin, tapi ayat ini melarang untuk berperang, mengadakan perlawanan secara fisik dilarang, ya, tetapi tetap disuruh berpaling dari setiap kelakuan, kebiasaan, perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka sesat. Hadirin sekalian, banyak yang rusak, terutama dari sisi akidah, keyakinan. Begitu juga beberapa akhlak. Mereka terbiasa minum khamar, mereka terbiasa pergi ke dukun, dan perbuatan khurafat-khurafat yang lainnya. Maka Nabi SAW dan umat Islam saat itu diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang musyrikin, tetapi tidak boleh berperang. Ya, sampai kemudian lambat laun banyak yang masuk Islam, walaupun tidak sebanyak di Madinah. Ya, bahkan bicara oleh para ulama, 13 tahun Rasulullah itu berdakwah, masih kurang dari 140 orang yang masuk Islam. 13 tahun berdakwah. Di sini menunjukkan watak kerasnya bangsa Arab saat itu untuk menerima Islam ini, hadirin sekalian. Namun demikian juga karena memang hidayah,
belum datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha wa yudillu may yasha. Ya, kalau Allah berikan hidayah kepada Allah yang kehendaki, maka dapat hidayah Islam. Tapi jika belum dikehendaki, tidak bisa mendapatkan hidayah Islam. Ya, perlawanan justru keras sekali dari orang-orang kafir Quraisy sampai umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, tapi yang hijrah ke Ethiopia ini orang-orang yang punya nasab yang kuat dan orang-orang dermawan, seperti Utsman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada sahabat-sahabat yang lain yang kaya. Hadirin sekalian, ikut serta pergi ke Habasyah. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh mereka dari kalangan bangsawan? Karena mereka juga membawa misi agar mendakwakan Islam di negeri Habasyah. Kalau yang mendakwakan Islam itu orang-orang kaya, punya nasab yang kuat, lebih diperhatikan daripada orang-orang yang miskin. Ya, begitu juga hadirin sekalian, kalau orang Quraisy mengutus utusan misalnya, ya untuk menangkap mereka, ya minimal mereka dipulangkan begitu saja. Tidak mungkin mereka akan membunuhnya karena mereka dari nasab yang sangat kuat di Makkah. Ya. Beda dengan yang hijrah itu misalnya orang-orang miskin, para budak, begitu mudah untuk dihabisi. Kemudian alasan berikutnya, kenapa Nabi SAW memilih Habasyah, Ethiopia? Ya, karena Habasyah ini negeri yang jauh, harus menyeberang lautan. Ya, Mekah, kemudian ke Jeddah, menyeberang lautan. Tidak mungkin akan disusul oleh orang-orang Quraisy. Ya, begitu juga negeri Habasyah ini negeri yang cukup independen, yang jauh dari kekuasaan Romawi maupun Persia. Beda dengan Yaman, dikuasai oleh orang Persia. Orang Majus sangat benci sama agama Islam. Ya, begitu juga Nabi tidak memerintahkan pergi ke Romawi atau ke Persia. Romawi apalagi di sana ada ahli kitab. Ya, tidak mungkin memerintahkan ke sana. Ya, ke Mesir begitu juga. Mesir merupakan jajahan Romawi. Maka dipilih yang paling pertengahan adalah Habasyah. Ya, Habasyah walaupun penduduknya agama Nasrani, tetapi mereka tidak dalam jajahan Romawi. Ya, mereka masuk Kristen dari orang-orang Mesir. Jadi negeri yang cukup independen. Apalagi Nabi SAW mengatakan di sana ada raja yang adil, yang tidak akan menzalimi siapapun. Ya, dan benar-benar Amerika Rasul itu benar. Hadirin sekalian. Maka pergilah mereka, bahkan hijrah 2 kali. Ya, ada kakaknya Ali bin Abi Thalib yang termasuk hijrah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, gelombang yang kedua. Ya, jadi mereka ini tinggal di sana sekitar 15 tahun. Taat dengan perintah Nabi, taat dengan perintah apa? Pimpinan umat Islam. Ya, Nabi belum menyuruh mereka untuk balik, tidak ada. Bahkan Nabi sudah hijrah. Ada peristiwa besar di Madinah. Ada peristiwa perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, ada perjanjian Hudaybiyah. Mereka tetap masih di sana. Ya, kenapa? Karena Rasul belum memerintahkan untuk kembali ke Madinah. Ya, mungkin menurut Nabi, hadirin sekalian, situasi umat Islam di Madinah ini belum stabil, belum kuat-kuat aman begitu ya. Baru setelah adanya perang Khaybar, mereka datang ke Madinah dalam keadaan mereka sudah siap. Ya, sudah siap. Buktinya Ja'far bin Abi Thalib tidak lama kemudian dia ikut perang dalam perang Mu'tah. Jadi 1 tahun 2 bulan dia perang Mu'tah dan meninggal sebagai syahid di perang Mu'tah. Setelah hijrah lama 16 tahun di mana? Habasyah. Ya. Dan memang tidak mudah orang itu hijrah, hadirin sekalian. Meninggalkan kampung halamannya tidak mudah. Apalagi di negeri yang dia tuju belum tentu nasibnya itu baik, belum tentu dapat uang.
Bisa jadi juga hawanya lebih panas daripada kota Mekah. Tapi begitulah, memang cobaan. Mereka harus taat kepada pimpinan. Ini ada pelajaran besar peristiwa hijrah ini. Dan juga ini siasat Nabi. Ya, bisa jadi mungkin Nabi berpikir kalau Mekah ini umat Islam dihabisi, masih ada di sana umat Islam di Habasyah. Ya, itu hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi diperintahkan untuk hijrah lagi. Karena orang-orang Quraisy sudah mustahil diharapkan masuk Islam, bahkan terus mengejar-ngejar kaum muslimin, ya membunuh kaum muslimin, bahkan terakhir Rasulullah mau dibunuh. Maka Nabi merintahkan umat Islam pergi ke Madinah. Nabi juga hijrah ke Madinah. Hadirin sekalian, Allah yang menyuruh untuk pergi ke Madinah, dipilih Madinah. Awalnya kenapa tidak ke Madinah? Awal-awal harus ke Habasyah. Karena awalnya memang Madinah tidak ada yang Muslim. Ya, adanya waktu orang-orang Madinah datang ke Mekah dalam rangka haji, orang musyrikin biasa haji. Tahun ke-11 kenabian, ya, disitulah Nabi mendakwai mereka di Aqabah. Aqabah itu antara Muzdalifah dan Mina, antara Arafah dan Mina. Itu ada lembah namanya lembah Aqabah. Kemudian mereka ini masuk Islam, awalnya 6 orang. Kemudian tahun depan datang lagi lebih banyak, tahun depan datang lagi lebih banyak, sehingga mereka banyak yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Awal-awalnya tidak ada yang Islam di Madinah. Bahkan mereka terlibat perang saudara yang cukup panjang, diadu sama orang Yahudi. Hadirin sekalian. Makanya Nabi perintahkan ke Habasyah. Baru setelah melihat orang Islam banyak di Madinah, Nabi perintahkan ke Madinah. Dan juga Nabi menyuruh umat Islam ke Madinah. Nabi juga hijrah ke Madinah. Ya, di Madinah Nabi melewati masa 10 tahun. Jadi seluruh dakwanya 23 tahun sampai Nabi meninggal dunia di Madinah. Nah, di Madinah, hadirin sekalian, tidaklah mudah. Di Madinah ini cukup heterogen, ya, bukan seperti di Mekah masyarakatnya yang semuanya musyrikin. Ya, di Madinah macam-macam. Tidak hanya bangsa Arab, tapi juga ada selain bangsa Arab, yaitu Yahudi. Ada Yahudi yang memang benci sama Nabi Muhammad SAW. Ada bangsa Arab yang sudah masuk Islam dari kalangan Ansar. Tambah lagi orang-orang yang hijrah, al-muhajirin. Tapi juga ada bangsa Arab yang masih musyrikin. Ya, begitu juga yang tidak kalah pentingnya, di Madinah muncul orang-orang munafikin. Orang-orang apa? Munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Ya, jadi Abdullah bin Ubay ibnu Salul ini sebetulnya digadang-gadang akan menjadi pemimpin Madinah. Tapi pilihan berubah. Penduduk Madinah akhirnya memilih Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay seorang kaya, orang Arab kaya, dan punya mitra bisnis kuat orang-orang Yahudi Madinah. Bahkan orang Yahudi Madinah sudah membuat mahkota akan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin. Tapi semuanya itu sirna setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Isulah dia marah benci terhadap Nabi dan kaum muslimin. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pura-pura masuk Islam, tapi hatinya benci sama Islam. Dia dan teman-temannya, gerombolannya selalu merongrong umat Islam, membuat fitnah, ya, menghina, kemudian mencaci maki Nabi, kemudian secara sembunyi-sembunyi kerjasama sama orang Yahudi, secara sembunyi-sembunyi kerjasama sama surat menyurat sama orang apa? Arab Quraisy, agar bagaimana Muhammad dan kaum muslimin ini dihancurkan. Nah, itu orang-orang munafikin di Madinah membuat manuver-manuver yang sangat berbahaya sekali. Makanya orang-orang munafikin di Madinah, mereka sudah dianggap keluar dari agama Islam. Walaupun mereka secara zahir mengaku sebagai Muslim, tapi secara batin kufur billah. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya nanti di neraka yang paling bawah. Maksudnya munafik akbar. Munafik apa?
akbar, karena munafik ada dua macam. Ada munafik akbar, ada munafik apa? Asghar. Kalau munafik akbar, mereka yang ada pada zaman Nabi itu memang hatinya nggak suka sama Islam, ya, tapi menampakkan sebagai orang apa? Islam. Lebih dekat dengan musuh daripada umat Islam. Ya. Kemudian ada munafik asghar. Munafik asghar ini belum bisa dikeluarkan dari Islam. Sifatnya ada pada mereka sifat munafik, tapi hatinya masih punya iman, masih punya la ilaha illallah. Ya, imannya masih kuat. Cuma terkadang begitu. Nabi memberikan ciri-ciri sifat orang munafik itu apabila berbicara dusta, apabila berjanji gak ditepati, apabila diberi amanat khianat. Yang kayak gini banyak umat Islam. Ya, walaupun saat ini banyak umat Islam yang kayak gini. Itu munafik asghar. Kalau ngomong dusta, bohong. Kalau nggak bohong nggak enak. Ada nggak Pak kayak gini? Banyak. Ya. Kalau janji nggak ditepati, nanti saya bayar utang minggu depan nggak dibayar utang. Molor lagi kan begitu ya. Kalau diberi jabatan khianat, ya, ini banyak. Maka ada pada mereka sifat munafik tetapi tidak dikeluarkan dari Islam karena hatinya memang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang memang justru rajin sholat, ya, omongannya bagus, tapi sebetulnya dia musuh. Hatinya ini menaruh dendam, mengintai umat Islam. Mana kelemahannya dipelajari, kelemahan umat Islam mana, kekuatan umat Islam mana, dipelajari, kemudian diadukan ke musuh-musuh, akhirnya dihabisi umat Islam. Itu sering terjadi. Ini yang munafik yang sudah dikafirkan, hadirin sekalian. Ya, di zaman Nabi munafik yang apa? Yang akbar, pimpinannya Abdul bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian tadi itu ada orang-orang non-Muslim dari ahli kitab, yaitu kalangan Yahudi. Di Madinah itu ada 3 klan, ya, 3 suku Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Ya, mereka datang ke Madinah ini karena banyak alasan. Alasan yang pertama memang waktu itu sebelum Nabi datang ke Madinah, hadirin sekalian, itu sudah perang dahsyat di Syam. Pasukan Romawi, orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh Bukhtansar itu membantai habis-habisan orang Yahudi. Bahkan pasukannya sampai mengejar mereka di Palestina. Orang Yahudi melarikan diri keluar dari Syam menuju Jazirah Arabia. Sampai sebagian ke Madinah, ada di Khaybar sebelah utara. Ya, kemudian ke mana? Yaman, sebagian ke Yaman, sebagian ke Najran, Mencang, ke Taimah, ke negeri-negeri Jazirah Arabia. Dan yang kedua, memang mereka membaca dalam kitab suci mereka, kitab Taurat maupun Injil, bahwa akan muncul Nabi yang terakhir, akhir Nabi, akhir Rasul. Memang sudah zamannya muncul. Namanya Ahmad, ciri-ciri disebutkan dalam kitab mereka. Hanya saja mereka itu tidak tahu kalau Nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Mereka itu menginginkan Nabi yang terakhir dari kalangan mereka. Setelah tahu Nabi yang terakhir dari bangsa Arab, mereka tidak mau beriman. Sombong mereka. Ya, menentang Rasulullah SAW. Di Madinah ada 3 suku Yahudi, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi yang paling berani, yang paling kuat promosinya terhadap umat Islam. Dan mereka punya pasar ramai di Madinah. Ya, dan orang Arab sudah terbiasa bisnis di pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini terbiasa berdagang, ya, menyepuh emas, ya, membuat alat-alat rumah tangga. Maka mereka mudah juga untuk membuat alat-alat untuk perang. Mereka punya pasukan militer lagi, ya, kuat mereka. Makanya mereka berani untuk melawan umat Islam dan Rasulullah SAW. Ya, pernah Rasulullah SAW habis perang Badar tahun kedua Hijriah. Habis perang Badar Rasulullah langsung
menyamperi Bani Qainuqa di pasar mereka, dikumpulkan orang-orang Yahudi. Diajak mereka untuk masuk Islam dan diingatkan, wahai orang Yahudi Bani Qainuqa, kalian tahu siapa? Ya, seharusnya kalian beriman. Jangan sampai kalian seperti orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka mati dalam perang Badar? Gak ada artinya mereka mati. Hina mereka. Padahal mereka tokoh-tokoh. Kalian jangan seperti mereka. Ngamuk orang Bani Qainuqa. Bapak ibu sekalian. Ya, mereka mengatakan, ya Muhammad, kamu gak tahu siapa kita. Kita ini bukan seperti orang Arab-Arab Mekah. Lah, beda. Kalau kamu berperang sama kami nanti, baru lihat siapa kami. Ya, Nabi hanya menyampaikan pada mengajak mereka dakwah, tapi mereka ngamuk, gak terima. Hadirin sekalian. Itu yang pertama, promosi sudah mulai nampak. Nabi memahami hal ini. Walaupun ketika Nabi datang ke Madinah, diambil perjanjian oleh Nabi untuk damai, dan mereka sepakat itu bahwa antara non-Muslim dan orang Islam damai, tidak ada perkelahian, tidak ada singgung menyinggung, tidak ada saling mengganggu. Mereka sudah sepakat. Bahkan kalau ada gangguan di luar Madinah, semuanya terlibat, harus bahu-membahu mempertahankan Madinah. Apa saja? Ya seperti itu. Nah, suatu hari, memang nggak lama setelah kejadian perang Badar itu, ada seorang wanita muslimah berdagang, mendatangi salah satu toko emas ya, di Bani Qainuqa, di pasar Bani Qainuqa. Nah, ketika mereka transaksi, perempuan transaksi menunggu begitu, ada gerombolan orang-orang Yahudi ini saling mengedipkan mata, ingin menggoda wanita ini. Jadi abayanya itu tengah-tengah itu diikat tanpa dia sadari. Kemudian ikatannya ditaruh di sebelah mana badannya begitu. Pokoknya ketika wanita ini berdiri, terbuka auratnya. Dan memang benar, ketika wanita ini berdiri terbuka auratnya, wanita ini menjerit keras. Nah, waktu itu dia menjerit minta tolong, ada seorang muslim, pemuda muslim yang tahu. Langsung dengan cekatan, ya dia bawa pisau ditikam ini orang Yahudi yang mentertawakan dan yang membuat masalah sampai mati. Ya, akhirnya melihat temannya Yahudi ini mati, teman-teman yang lainnya mengejar pemuda muslim, dikeroyok juga, ya sampai mati juga. Ya. Akhirnya hampir ribut antara Yahudi dan orang Muslim di pasar. Maka diberitahu oleh para sahabat, yaitu Rasulullah SAW masalah ini. Maka Rasulullah sudah mengatakan mereka selalu melanggar perjanjian. Berapa kali mereka melanggar perjanjian? Sudah wahai para sahabat siapkan pasukan. Maka diserbu mereka. Gak taunya mereka gak berani berhadapan. Mereka lari ke benteng-benteng mereka. Mereka buat benteng-benteng. Dulu benteng merupakan pertahanan yang kuat. Ya, dulu belum ada pesawat tempur dari sekarang. Maka benteng seperti itu. Maka dikepung oleh Nabi. Ya, akhirnya mereka tidak berkutik. Pengukuhan ini berlangsung selama 6 hari. Akhirnya mereka menyerah. Dan Nabi menyuruh agar laki-laki yang sudah dewasa diikat kedua tangannya. Mereka ketakutan, diikat ya, kedua tangan. Maka di saat itulah datang Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, dan menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, lepaskan ikatan mereka. Lepaskan. Nabi diam aja. Dipegang bajunya oleh Abdullah bin Ubay, ditarik-tarik baju Rasulullah. Ya, tapi Rasul diam. Ya Muhammad, kamu tahu siapa mereka ini? Mereka ini mitra bisnisku. Mereka ini sudah lama tinggal di Madinah. Mereka ini terbiasa berbisnis dengan kita. Lepaskan ya Muhammad. Lah, lepaskan. Tarik-tarik lagi bajunya. Akhirnya Rasul mengatakan, baik, kalau begitu aku lepaskan mereka dengan syarat. Apa itu syaratnya? Mereka harus keluar dari kota Madinah. Mereka harus keluar dari kota Madinah. Baik, kalau begitu. Dilepas. Ya, jadi Nabi tidak membunuh mereka. Dilepas oleh Nabi, tapi mereka harus pergi dari apa? Kota Madinah. Maka mereka pergi menuju. Ya, terhina mereka. Ini Bani apa? Nadir. Kemudian Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir juga bikin masalah.
Bani Nadir. Bani Nadir ini perkampungannya terletak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabi hadirin sekalian, tenggara Madinah. Ya, bikin masalah juga Bani Nadir ini. Jadi ketika Rasulullah SAW mendatangi perkampungan Bani Nadir, mereka ini diminta untuk ikut serta dalam membayar diat. Ada pembunuhan-pembunuhan yang tidak sengaja terjadi. Mau nggak mau, hukumannya tidak dikisas, tapi membayar diat, denda. Waktu itu 2 orang, dendanya cukup besar, 1 jiwa ini mahal, Bapak Ibu, dendanya. Ini 2 orang, waktu itu ekonomi umat Islam tidak terlalu kuat, Nabi juga agak banyak uang. Maka Nabi minta kepada orang Yahudi bantuan, minimal 50-50 lah, ditanggung bersama. Yahudi sama umat Islam, kalau ada masalah tanggung bersama, dan itu merupakan kesepakatan. Makanya Nabi mendatangi tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir bersama para sahabatnya seperti Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, sahabat-sahabat terkemuka. Mendatangi mereka dan Nabi menyodorkan tawaran itu. Mereka menyanggupi. Ya Muhammad naf'al. Baik, apa boleh Muhammad, kita akan bayar. Mereka orang kaya, ini uang kecil yang nggak ada masalah, kita akan bantu. Silakan duduk. Maka Nabi duduk. Tunggu sebentar ya Muhammad. Ini tokoh Yahudi berkata begitu. Kemudian mereka berbisik-bisik di mana? Dalam. Nggak taunya mereka ini membuat makan. Seorang di antara mereka mengatakan, ya, kalau bahasa kita, wahai orang Yahudi, ini kesempatan. Muhammad selama ini yang masalah. Ya, kita selama ini dibuat pusing sama Muhammad. Ini kesempatan Muhammad ini datang ke kampung kita. Bagaimana kalau kita habisi? Ini kesempatan. Kapan lagi kalian mendapatkan kesempatan seperti ini? Mereka akhirnya sepakat. Ada 1 orang yang sempat menolak. Jangan-jangan kalian nggak tahu Muhammad ini Rasul. Tuhannya akan mengetahui rencana kita ini. Lah, nggak tahu. Tenang aja, kita yang tahu. Ya sudah, saya nasihati kalian. Ini bukan orang sembarangan. Yang waras, Yahudi waras, hadirin sekalian, melarang, tapi enggak digubris. Pendapat mayoritas Muhammad harus dihabisi. Bagaimana caranya? Mau di antara kalian yang naik atap rumah ini, kemudian bawa penggilingan batu atau besi besar, langsung nanti kalau Muhammad keluar, timpuk aja dengan apa? Penggilingan besi, kepalanya bisa remuk, mati sudah selesai urusan. Orang Arab mau apa? Mau perang sama kita, silakan. Kita punya senjata lengkap. Lihat orang Yahudi, Indonesia. Ya, terkenal dengan qatatul anbiya, pembunuh para nabi-nabi. Orang Yahudi sifatnya. Jangankan orang biasa, Muslim biasa, nah dia jadi bunuh. Ya, sama orang apa? Yahudi. Hobinya mereka membunuh manusia. Maka tidak heran zaman sekarang ini. Orang-orang Yahudi mudah sekali membunuh, nggak peduli perempuan, anak-anak. Para nabi, orang-orang pilihan dibunuh. Nabi-nabi mereka yang itu juga dibantai. Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria juga digergaji. Hadirin sekalian, luar biasa orang Yahudi. Ya, mereka ini orang-orang yang dimurkai. Ya, ketika orang ini naik ke atap, subhanallah, malaikat Jibril turun. Langsung membisiki Rasulullah. Dan mereka tidak tahu, para sahabat juga tidak tahu kalau malaikat Jibril turun. Dan membisikkan, ya Muhammad, kamu sekarang keluar, loncat, cepat keluar. Jangan ngomong-ngomong cuma, jangan beritahu sahabat-sahabat. Langsung keluar, cepat, karena ada orang yang membunuhmu di atas. Langsung Rasulullah, gak basa-basi, gak ngomong sama sahabat-sahabatnya, keluar. Mereka kecelakaan di atas, tidak bisa. Rasul sudah keluar, Gus, gak ada gitu. Nah, para sahabat-sahabat itu yang dalam rumah bingung. Dipikir keluar sebentar, gak taunya lama, itu gak balik-balik. Ini pamitan juga mereka ini. Langsung diberitahu oleh Rasulullah mereka, wahai para sahabat, kenapa aku tadi keluar tiba-tiba? Jibril, malaikat Jibril datang memberitahu aku bahwa mereka mau membunuh aku. Ayo siapkan pasukan.
kita kepung mereka. Maka para sahabat siap pasukan. Kan nggak jauh memang dari kota Madinah, perkampungan Bani Nadir ini. Ya, bahkan para sahabat semangat. Bahkan ada yang nggak pakai sandal ikut serta. Perang nggak apa-apa sudah, karena sering mereka ditantang sama orang Yahudi. Hadirin sekalian, dikepung sama Nabi. Ya, ini cukup lama, pengepungannya sekitar 15 hari begitu dikepung. Ya, akhirnya mereka menyerah dan mereka minta syarat agar dibolehkan bawa harta benda mereka. Bahkan kusen-kusen rumah-rumah mereka minta dibawa. Yang penting bisa dibawa dengan onta. Tadi itu sebenarnya mau dihukum sama Nabi, tapi ada tadi itu lagi-lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini yang membuat apa namanya itu, ya agar meringankan, jangan bunuh ya Muhammad. Ya sudah, ya, diusir sama Nabi. Mereka sendiri yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Sisanya dianggap sebagai ghanimah oleh kaum muslimin. Makanya Allah turunkan surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, surah Bani Nadir, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ini nasib Yahudi yang kedua, Bani Nadir. Hadirin sekalian, ini terjadi setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud. Kemudian Yahudi yang ketiga, Bani Quraidah. Kapan diusir oleh Nabi dan kaum muslimin? Yaitu pada tahun ke-5 Hijriah, setelah perang Khandaq atau perang Ahzab. Sama juga mereka itu berkhianat. Ya, jadi orang-orang Arab bersatu, Bapak Ibu, untuk menggempur Madinah, terutama dari Mekah. Semua suku-suku bersatu, terkumpul ada 10.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya, bersatu mereka, makanya dikatakan Ahzab. Ahzab itu hizab-hizab, kelompok-kelompok semuanya bersatu menggempur Madinah. Waktu itu Madinah, kaum muslimin sedikit pasukannya. Kalau dikumpulkan semuanya, kan lebih dari 1.500 pasukan. Ya, laki-lakinya yang perang 1.500 melawan berapa? 10.000. Plus dibantu oleh Yahudi Bani Quraidah. Karena mereka sebelumnya sudah ngompori. Ya, sama Bani Nadir sudah pergi ke mana? Mekah. Ayo kita bantu, wahai orang Arab Quraisy. Ya, kalian kan benci sama Muhammad, sama kaum muslim. Kita juga benci. Jumlah mereka sedikit. Kalau kalian bersatu habis Muhammad ini, apalagi kita bantu dari belakang. Kita tusuk dari belakang ini kaum muslim ini. Kita sepakat. Jadi mereka sepakat. Jadi Bani Quraidah tidak mau membantu Nabi. Hadirin sekalian, ini perang besar. Jadi Nabi itu dengan usul dari Salman Al-Farisi dalam perang Ahzab ini membuat parit bersama para sahabat-sahabatnya. Yang digali parit itu sebelah utara Madinah. Kenapa hanya sebelah utara? Karena sebelah barat, selatan, timur hutan kurma. Sangat tidak mungkin onta atau kuda melewati. Kan keras, ranting-rantingnya keras, tidak mungkin dilewati. Madinah kan lebat dengan kurma, terkenal dengan kebun kurma Madinah. Sehingga yang digali itu cuma sebelah barat saja. Jadi orang-orang Arab ketika masuk Madinah kaget. Kok bisa? Sistem dari mana ini? Pertahanan luar biasa. Jadi kuda tidak bisa loncat, jatuh, sikat semua umat Islam. Itu sama. Ya, sehingga mereka memberikan tenda-tendanya di luar Madinah. Ya, dikepung Madinah sekitar 25 hari. Maka Allah bubarkan mereka dengan angin besar yang menghancurkan tenda-tenda mereka, ya, api-api mereka, malam dingin dan gelap sekali, sampai mereka kedinginan, dingin yang luar biasa, ya, sampai mungkin buka baju saja mereka pakai gigi, tidak bisa pakai tangan. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, wahai para tentara Arab, mungkin saat ini pasukan Muhammad sudah berada di samping kita nggak tahu. Habislah kita. Ini tidak bagus. Besok kita akan pulang. Tidak bisa diteruskan. Kita tidak bisa masak, kita tidak bisa apa. Angin terus seperti ini. Ketakutan mereka. Akhirnya pulang. Ya, alhamdulillah pulang, umat Islam pulang ke halamannya
Begitu juga Nabi, karena lelah, capeknya luar biasa menggali parit berapa hari, ya berminggu-minggu. Ada yang mengatakan hampir 40 hari lebih, ada yang mengatakan 40 hari lebih. Belum perangnya dikepung, hadirin sekalian. Nabi capek, kemudian Nabi datang ke rumahnya. Waktu itu rumahnya Ummu Salamah. Nabi menanggalkan baju besinya, pedangnya, mandi, istirahat. Tak lama datang seseorang. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ada sahabatmu yang mencari kamu di luar. Siapa? Dilihat seperti Dihya Al-Khalifah. Jadi Dihya ini sering diserupakan oleh malaikat Jibril dengan dirinya. Jadi dirinya malaikat Jibril ini sering menemui Rasulullah dengan wajah Dihya Al-Kalbi bin Khalifah Al-Kalbi. Karena Dihya ini sahabat yang ganteng. Maka malaikat Jibril ketika ingin menemui Rasulullah menyamar sebagai apa? Dihya Al-Kalbi. Padahal malaikat Jibril, katanya Ummu Salamah, Dihya. Dilihat malaikat Jibril. Ngomong apa malaikat Jibril? Ya Muhammad, kenapa engkau menanggalkan baju besimu? Sedangkan malaikat Allah Jibril belum menanggalkan baju besi. Maksudnya apa? Pergi ke Bani Quraidah. Mereka ini orang-orang mengkhianati Allah dan Rasul. Kepung mereka. Perang lagi. Pakai baju besi baru, istirahat. Disuruh pergi lagi. Jadi sebetulnya masalah di Madinah ini kompleks juga, Bapak Ibu. Keluar masalah dari Mekah menuju masalah yang banyak sekali. Hampir setiap tahun Nabi ini perang beberapa kali. Ya, tidak mudah dakwah. Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi. Tapi alhamdulillah Nabi menyelesaikan dengan baik. Dikepung mereka ini hampir sebulan. Ya, Bani Quraidah ini. Sampai akhirnya mereka menyerah. Ya, Bani Quraidah terkenal dengan ahli dalam pertanian. Bani Quraidah. Kemudian mereka menyerah, dan mereka minta agar apa? Hukumannya bukan Rasulullah, yang menghukum bukan Rasul. Tapi mereka minta sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad itu mitra bisnisnya mereka. Dan Sa'ad bin Mu'adz lagi diobati di masjid karena pelipisnya ini kena panah. Panahnya selalu perang Ahzab itu. Panahnya asap dan mancur darahnya. Ketika mendengar Nabi dan para sahabat ke Bani Quraidah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku sekarang. Ya, aku ingin ikut berjihad melawan Bani Quraidah karena mereka orang-orang yang berkhianat. Subhanallah, hanya dikabulkan. Darah itu berhenti langsung. Dan kebetulan Nabi memanggil dia, dipanggil oleh Nabi. Ya Sa'ad, orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini minta kamu yang menghakimi. Mereka menolak aku. Nah ya Rasulullah, mereka ini kurang ajar. Aku nggak pantas ya Rasulullah. Nah, tidak apa-apa ya Sa'ad, berhukum dengan hukum Allah. Tugasku selesai. Sudah, silahkan ya Sa'ad. Mereka menginginkan kamu. Tanya kalau ini kesempatan. Ya akhirnya berpidato. Sa'ad ini dibokong ke Bani Quraidah karena dia luka. Pemimpin suku. Baik. Kemudian dia mengatakan, wahai ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, abna'ul qirad wal khanazir, keturunan babi dan kera. Kalian ini orang-orang yang kurang ajar. Ya, menolak hukuman dari Rasulullah, kemudian melimpahkan kepada aku. Kenapa seperti ini? Ya Sa'ad, engkau mitra bisnis kami. Dulu engkau sama kita. Kami berharap kamu baik sama kita. Baik kalau begitu. Maka keputusanku atas kalian, wanita, anak-anak kalian ditahan. Ya, semuanya kita ambil, harta kalian kita ambil. Laki-laki yang sudah balik semuanya dieksekusi. Kaget mereka. Nggak nyangka ternyata hukumannya seperti itu. Ya sudah. Maka Rasul berikan selamat kamu ya Sa'ad. Kamu telah berhukum dengan hukum Allah. Maka para sahabat menyiapkan parit-parit semuanya laki-laki yang sudah balik diikat, kemudian disembelih, dieksekusi.
ratusan jumlah di Madinah hadirin sekalian, sehingga selesailah orang Yahudi dari apa? Madinah. Memang Nabi punya keinginan agar Madinah bersih dari orang Yahudi. Bahkan Jazirah Arab secara keseluruhan pernah terjadi pada zaman Umar, dibersihkan dari orang Yahudi. Nah, kenapa Bapak Ibu Nabi ini memerangi orang Yahudi? Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, Nabi tidak memerangi mereka di saat mereka beragama Yahudi, asal mereka perjanjian damai. La ikraha fid din. Nabi memerangi mereka karena mereka berkhianat. Mereka akhlaknya tidak bagus. Mereka menghalangi dakwah. Itu yang buat Nabi memerangi mereka. Ya, Nabi orang yang paling toleran. Sama Nabi dipersilahkan mereka. Mau beragama Yahudi Nasrani silahkan, beribadah silahkan, Nabi nggak mengganggu. Tapi jangan mengganggu umat Islam. Ya, itu Nabi dalam bermuamalah. Nah, di sini ada namanya al-wala wal bara. Nabi merintahkan kaum muslimin jangan sampai memberikan cinta kepada orang-orang kafir, memberikan pertolongan, mendukung, kagum terhadap mereka, jangan, tidak boleh, harus bara kepada orang kafir. Orang kafir, orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, apalagi ahlul kitab, mereka sudah tahu kebenaran tapi mereka mengingkari. Hampir langit ini pecah, bumi hancur gara-gara mendengar apa? Mereka mengatakan Allah punya anak. Langit bumi aja marah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ini pendusta, pengkhianat, hadirin sekalian. Dikatakan oleh Allah syarrul bariyah, seburu-buru apa? Makhluk, dihukumi kafir, dimurkai. Tapi sangat disayangkan sebagian umat Islam hari ini, sebagian memberikan selamat kepada mereka, mengikuti perayaannya mereka, pergi ke negeri mereka untuk memberikan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Mana akidahnya? Mana al-baraknya? Padahal ini termasuk usul iman, pokok daripada keimanan, al-wala wal bara. Ya, terutama al-bara, membenci, menjauhi, berlepas diri dari orang kafir apa yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Harus, tidak boleh memberikan selamat, mengajarkan anak-anaknya memberikan selamat di pendidikan yang tidak baik. Seperti kita mengatakan Bapak Ibu, selamat Anda mencuri, selamat Anda berzina. Berani kita ngomong seperti itu? Selamat Anda sudah berbuat korupsi, selamat. Marah orang-orang, selamat apa? Begitu juga mereka diancam dengan neraka oleh Allah, dilaknat. Mereka ini hina, kita ucapkan selamat. Mereka mengatakan Allah itu punya anak, Nabi Isa adalah ibnullah, kita ucapkan selamat. Lah, Natal tahun baru satu paket. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya, mereka tasyabbuh, menyerupai mereka, bajunya, adatnya, yang itu banyak oleh umat Islam sekarang. Banyak yang tiru dari sana, dari barat. Apa yang ditiru? Model baju, acara-acara pernikahan, ada joget-joget. Ini dari mana ini umat Islam kalau bukan dari mereka? Hadirin sekalian, ditiru oleh umat Islam. Maka Nabi mengatakan apa? La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh. Kalian akan benar-benar mengikuti mereka, jejak-jejak mereka, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, ya, sampai mereka masuk lubang biawak, kalian masuki juga. Diikuti apa saja. Ada model baju diikuti, model rambut diikuti, laki-laki mereka pakai anting-anting diikuti. Banyak. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan ikuti. Ya, Umar bin Khattab sangat marah ketika melihat ada umat Islam melarang umat Islam jangan sampai mengikuti perayaannya mereka.
masuk gereja-gereja mereka, mengikuti mereka, perayaan tidak boleh, karena murka Allah akan turun. Aku khawatir kalian masuk ke tempat-tempat mereka, perayaan mereka, gereja mereka, memberikan ucapan selamat kepada mereka, kalian akan ditimpa sebagaimana mereka akan ditimpa oleh siksa Allah Subhanahu wa taala. Larangan Umar bin Khattab. Ya. Jadi harus ada barak, benci hadirin sekalian. Jangan kagum sama orang kafir, apalagi memberikan cinta, mendukunglah, tidak boleh, haram. Tidak boleh. Nabi mengajarkan para sahabat juga menanamkan kebencian. Bukan berarti membenci itu kita membunuh mereka, menghajar mereka, tidak boleh. Ada waktu-waktunya hadirin sekalian. Maksudnya dalam hati, jangan mendukung, jangan mencintai, jangan kagum. Ya. Jangan memberikan selamat. Wong mereka dimurkai kok. Kalau Anda mengatakan laknat kalian, celaka kalian, boleh. Boleh. Ada yang berani hari ini gitu. Ya. Tidaklah memberikan selamat kepada mereka kecuali orang-orang liberal. Terkenal liberalnya hadirin sekalian. Yang gak jelas akidahnya itu memberikan apa? Selamat. Ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Ya, sangat disayangkan. Justru yang merayakan jalan-jalan itu kebanyakan umat Islam. Biarkan sepi saja. Ya, kalau memang liburan gak ada masalah, saling mengunjungi, gak ada masalah. Yang masalah itu memperingati, ikut serta memperingati, memakai baju kekhususan mereka, ya, lambang-lambang mereka. Ini orang-orang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala kok. Diucapkan selamat ya kamu dilaknat sama Allah. Ya, seperti itu. Selamat ya Anda berzina, selamat Anda merampok. Nah, ini lebih daripada perampokan. Hadirin sekalian. Ini kekufuran, tidak boleh. Ya, wala kita kepada Allah Rasulnya. Agama Islam kaum muslim, kita harus cinta kepada umat Islam. Ya, kepada orang kafir tidak boleh, walaupun dari kerabat kita. Dan itu sudah dipraktek oleh para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan abarun nas li ummih. Sa'ad adalah orang yang paling baik sama ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika dia masuk Islam, ibunya tahu. Langsung ibunya bersumpah, wahai Sa'ad, kamu kalau tidak kembali kepada agama nenek moyang kita, aku tidak akan makan, tidak akan minum. Sa'ad diam saja. Berjalan beberapa hari sampai ibunya lemes hampir sekarat. Diberitahu Sa'ad, ya Sa'ad, ulanglah, lihat ibu, kasihan. Dilihat sama Sa'ad, ya ibu makan. Lah, saya tidak mau makan, tidak mau minum. Makan ya ibu, supaya kamu sembuh, supaya sehat, enak lagi, segar lagi. Lah, saya tidak mau makan, tidak minum sampai mati. Sampai kamu keluar dari agama nenek moyang, baru saya akan makan. Makan ya ibu, makan minum. Kenapa seperti itu? Saat menyadarkan ibunya. Terus ibunya seperti itu, akhirnya dia membisikkan ke telinga ibunya. Wahai ibu, dengarkan. Seandainya ibu punya 100 nyawa, mati dikasih nyawa lagi hidup, mati lagi dikasih nyawa lagi hidup, aku tidak akan keluar dari agama Islam. Makan atau enggak makan terserah. Kalau menurut saya ibu makan. Melihat kegigihan saat makan ibunya, luar biasa. Makan hadirin sekalian. Ya, kuat akidahnya itu kuat. Waktu perang Badar juga Bapak Ibu, perang Badar. Perang Badar itu luar biasa. Ya, jadi cobaan para sahabat Muhajirin yang dilawan bukan orang lain. Ayah ingin bunuh anaknya. Saudara kandung saling bertempur. Baik. Ada yang bunuh pamannya. Ayah dihadapkan sama anaknya. Ini perasaan luar biasa. Tapi tidak peduli. Diuji mereka ini oleh Allah SWT. Ayo kamu milih siapa? Milih keluarga atau milih Allah? Ya. Makanya orang-orang yang ikut perang Badar Bapak Ibu, Allah bilang apa? If'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Berbuat apa saja setelah ini aku sudah ampuni kalian. Ya, berbuat apa saja diuji oleh Allah, mereka menang ujian luar biasa. Ya, Umar membunuh pamannya, ya, kemudian siapa lagi?
Ada yang bunuh ayahnya itu. Ya. Ada yang bunuh apa? Ayahnya. Terpaksa seperti itu. Ini cobaan luar biasa. Jadi ada harus al-wala wal bara. Jangan sampai kita ikut-ikutan ajaran-ajaran mereka. Harus bangga dengan Islam. Jangan sampai kita menjadi kerdil ikut-ikutan mereka. Hadirin sekalian. Ini perlunya akidah. Ya, kalau hanya orang itu sholat saja, dia puasa, haji, gak ada akidah, tidak manfaat nanti. Tidak manfaat. Akidahnya campuran gak jelas. Ini bahaya. Itu mungkin Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan di sini tentang kondisi Madinah, terutama orang-orang Yahudi yang akhirnya diusir oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Karena mereka punya masalah akhlak, tidak baik. Ya, kalau masalah keyakinan silahkan, tapi Anda harus bertanggung jawab, siap-siap bertanggung jawab kalau memilih selain Islam. Ya, tapi kita disuruh bermuamalah yang baik sama orang kafir. Tidak apa-apa bermuamalah, tidak apa-apa bekerja, bisnis sama mereka tidak ada masalah. Cuma jangan membuat suatu hal yang dilarang sama Allah, mengganggu atau yang lainnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sampai di sini barangkali ada yang bertanya. Bapak Ibu. Antar dulu ya. Iya, silakan. Antar dulu. Nanti kita diskusi, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bahasa Yahudi mereka bikin-bikin. Mereka diberikan kelebihan pintar. Ya, tapi mereka dimurkai karena tidak menjalankan kebenaran. Ya, secara panjang mereka ini akhlaknya buruk, makanya diusir sana, diusir sini, diperangi sama orang Kristen, Nasara juga, orang Romawi. Ya, mereka punya akhlak yang buruk. Kemudian akhirnya mereka pergi ke banyak negara, menjadi orang-orang sukses dalam ekonomi karena mereka bisnis dengan segala cara. Orang-orang Yahudi sekarang ini sebetulnya menjadi pemimpin-pemimpin atau pejabat bisnis besar di Jerman, di Kanada, di Amerika. Kelompok besar Yahudi terbesar ya di Amerika, hampir 7 juta lebih. Ya, kemudian di Israel mereka ini keturunan orang Yahudi mungkin sedikit. Ya, orang Yahudi tapi baru masuk Yahudi kemudian. Awalnya bukan Yahudi. Mereka ini keturunan Rusia. Yang paling banyak tinggal di Israel sekarang ini adalah orang-orang Rusia dulu. Latar belakangnya mereka ini anisme dinamisme, nggak punya agama. Kemudian dirangkul sama orang Yahudi sehingga menjadi masuk apa? Yahudi termasuk Benyamin Netanyahu ini keturunan Rusia mereka. Orang-orang Rusia. Ya, tapi menjalankan agama Yahudinya bahkan lebih ekstrem daripada tokoh-tokoh Yahudi sebelumnya. Jadi sejarah panjang mereka, ya, punya akhlak yang tidak baik, hadirin sekalian. Dan mereka juga punya kitab suci namanya kitab Talmud, isinya tentang masalah setan-setan, ya, kebencian terhadap manusia. Mereka mengatakan nahnu sya'bullahil mukhtar, kita ini hamba Allah yang pilihan, lainnya lebih daripada hewan, harus dimusnahkan. Itu orang Yahudi. Makanya agama Yahudi, bangsa Yahudi juga sama. Agama yang tidak disebarkan, beda dengan agama Nasara, Buddha, Islam. Mereka tidak butuh menyebarkan agama Yahudi. Mereka mempunyai link-link rahasia, mempunyai simbol-simbol rahasia, main-mainnya simbol-simbolan begitu. Yaitu urusannya mereka. Mempersulit diri. Ya. Bangsa-bangsa lain tidak suka dengan orang Yahudi. Bangsa Eropa nggak suka sama orang Yahudi. Ya, cuma mereka menguasai ekonomi, menguasai perpolitikan seperti itu. Nah, itu tentang apa? Sejarah Pak Yahudi. Dan juga nanti umat Islam belum selesai sekarang ini akan membantai orang Yahudi juga nanti. Di akhir zaman umat Islam akan perang besar-besaran sama orang apa? Yahudi. Dan Dajjal bersama Yahudi nanti. Wallahu ta'ala. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau diskusi sebentar? Yang kita
kita bahas? Tidak ada? Ngantuk? Ini. Baik, insyaallah jelas ya. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari mengikuti jejak-jejak mereka ini. Memang itu larangan dari Nabi. Ya, bukan Islam mengajarkan kebencian tidak. Ya, Islam toleran. Tapi ada hal-hal yang memang kita dilarangkan, itu keburukan. Ya, bukan mengajarkan ujaran kebencian tidak. Ketika Allah membenci, melaknat, bukan berarti Allah membenci. Memang itu kezaliman, harus diperlakukan seperti itu. Ya kan? Ya, melarang khamr, melarang zina, apakah itu ujaran kebencian? Nah, karena zina, khamr berbahaya. Begitu juga akidah mereka. Mereka ini orang-orang yang hina, tidak perlu kemudian diagung-agungkan. Ya, tokoh mereka tidak perlu apa? Diagungkan, kemudian dibela. Ya, tidak perlu hadirin sekalian. Supaya umat Islam ini punya izzah, kemuliaan. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.